Halo, tadi mau telepon tapi udah keduluan. Tadi katanya bahas tentang integrasi nasional ya. Integrasi nasional itu apa sih? Tolong dijelasin ya sama contohnya, terus kenapa kita harus tahu. Kan integrasi itu kan tentang menyatu kan ya. Tapi Indonesia udah menyatu. Jadi integrasi nasional itu apa sih? Itu ada proses integrasi nasional di Indonesia. Proses itu terdiri dari 3 macam proses. Nah, yang pertama itu ada fase perjuangan kemerdekaan. Nah, fase perjuangan kemerdekaan itu meliputi berbagai Sumpah Pemuda 1928 sebagai milestone integrasi bangsa. Proklamasi Kemerdekaan 1945 sebagai puncak perjuangan bersama. Nah, fase yang kedua itu ada fase pembangunan negara bangsa. Fase ini meliputi pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 dan Dasar Negara Pancasila. Penguatan institusi negara. Nah, yang fase terakhir itu ada fase konsolidasi nasional. Fase ini meliputi berbagai penanganan berbagai konflik dan gerakan saparisme, penguatan sistem demokrasi dan desentralisasi. Nah, selanjutnya itu ada tantangan integrasi nasional. Tantangan integrasi nasional terdiri dua macam, yaitu tantangan internal. Yang pertama itu meliputi kesenjangan pembangunan antar daerah, tendensi saparisme dan primordialisme, politisasi identitas dan sara, korupsi dan ketidakadilan. Yang kedua itu ada fase pembangunan negara bangsa. Nah, fase ini meliputi berbagai globalisasi dan pengaruh budaya asing, konflik ideologi global, persaingan geopolitik internasional, perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Nah, selanjutnya itu ada parameter keberhasilan integrasi nasional. Parameter ini terdiri dari 3 macam parameter. Yang pertama itu parameter politik. Parameter politik meliputi berbagai stabilitas sistem politik nasional, partisipasi politik yang merata dari seluruh elemen masyarakat, pemerataan pembangunan politik di seluruh wilayah Indonesia. Nah, yang kedua itu ada parameter sosial budaya. Parameter ini biasanya tingkat toleransi antar kelompok masyarakat, intensitas interaksi antar kelompok budaya yang berbeda, penghargaan terhadap simbol-simbol nasional. Nah, yang ketiga itu ada parameter ekonomi, pemerataan pembangunan ekonomi, pengurangan kesenjangan antar daerah maju dan tertinggal, akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi nasional. Nah, selanjutnya itu ada peran berbagai pihak dalam integrasi nasional. Itu ada 3 macam. Yang pertama itu ada peran pemerintah. Peran pemerintah meliputi pembentukan kebijakan yang mendukung integrasi nasional, penegakan hukum yang adil dan merata, pelaksanaan program pembangunan dan keadilan. Yang kedua itu ada peran masyarakat. Peran masyarakat itu meliputi partisipasi aktif dalam kehidupan bangsa dan negara, memelihara sikap toleransi dan saling menghargai, menjaga kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga itu ada peran lembaga pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, karakter kebangsaan, penelitian dan pengembangan solusi masalah integrasi nasional, transfer nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda. Wah, jadi gitu ya. Jadi mungkin bisa aku simpulin kalau integrasi nasional itu proses yang berkelanjutan dan dinamis gitu ya. Jadi kita bisa bikin asumsi atau ditarik kesimpulan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa merupakan hasil dari keberhasilan integrasi nasional itu sendiri. Terus juga ada banyak juga tantangan integrasi nasional yang harus dihadapi dan kita harus melakukan pendekatan yang komprehensif. Lalu juga ada peran aktif seluruh elemen bangsa termasuk kita sebagai mahasiswa yang sangat diperlukan untuk memperkuat integrasi nasional itu sendiri. Dan yang terakhir, integrasi nasional yang kuat menjadi modal dasar bagi kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih banget udah di-review ilmunya hari ini, dan sangat berguna banget buat aku tentunya yang tadi nggak masuk kelas tuh jadi paham, dan juga memperkuat keyakinan aku bahwa di Indonesia walaupun berbagai macam suku bangsa, ras, agama bisa tetap bersatu dan jadi Indonesia yang maju, damai, dan sejahtera. Makasih.